Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, Mas Adinya mana? Mas. Weh. Oh, rambutnya pendek. Walah. Pamumu bagian terima tamu. Tamunya banyak. Waduh. Jadi dengan hari ini sudah berapa lama di tempat saya? 2 bulan ada ya? Sudah mau 1 bulan setengah. 1,5 bulan ya. Kemarin sudah jadi saksi di pengadilannya sudah. Alhamdulillah sudah. Tanya apa? Ditanya kok bisa tahu itu, ya saya jelaskan dengan rinci sesuai apa yang saya ceritakan awal pas ketemu bapak, terus pas di Mabes, pas ya sesuai itu pak yang saya ceritakan. Nggak ada. Iya apa? Yang paling pokok ceritain apa Mas Adi kemarin? Diceritakan masalah kecelakaan itu. Silakan. Meyakini. Meyakinkan bahwa saya siap bertanggung jawab dunia dan akhirat gitu. Saya ditanya Pak Hakim berulang kali. Hakim apa pengacara yang nanya apa Pengacara jaksa? pertama Pak Hakim masalah motornya. Pak Hakim nanya apa? Dia nanya itu orangnya pakai celana panjang atau pendek Pak, saya bilang gitu. Keluar lihat luka apa enggak? Enggak Pak, saya enggak lihat luka di situ. Cuman saya ngelihat ada darah dari kepala, mungkin itu karena benturan itu, saya bilang gitu. Terus yang perempuan dari lengan dan kaki Pak gitu. Jadi itu yang ditanya Pak Jaya. Terus motornya Yamaha Sion, saya bilang gitu kan. Kok bisa tahu Yamaha Sion? Saya lihat dari lampunya Pak. Dan saya pernah punya motor itu, saya bilang gitu. Mas Adi pernah punya motor itu? Iya. Nama motornya apa sih saya yang nggak tahu? Yamaha Sion. Yamaha Xeon. Cuman beda warna Pak. Jadi Mas Adi itu tahu motor itu Yamaha Xeon? Iya, karena saya Karena pernah punya motor itu? Saya buat mulung Pak, itu dulu pernah, tapi itu kan saya Tapi belinya bekas dulu? Iya bekas Pak. Dipakai mulung? Bekas sebelah lagi cuman. Dipakai STNK. dipakai mulung. Iya. Makanya tahu itu motornya Xeon. Xeon gitu. Itu ya saya jelasin sesuai apa yang saya tahu, yang sesuai di BAP saya kan gitu. Jadi terus gimana apa Pak Jaksa itu sama termohon apa gitu? Ya termohon. Nggak nanya saya, udah cukup yang dia. Gitu. Oh jaksanya nggak mau nanya? Dia nggak nanya saya. Udah cukup aja. Ya terus masalah helmnya harusnya kan jaksanya makanya nggak nanya saya Pak. Nanya orang jaksa yang termohon loh, yang dulu membuat tuntutan pidana penjara, itu kan jaksa. Iya. Itu loh. Jadi dia nggak nanya sama sekali, kok malah nggak nanyain saya gitu kan. Jadi ya saya memang benar lihat Pak, saya lihat saya siap bertanggung jawab dunia dan akhirat karena apa yang saya keluarkan dari keluar masuknya napas saya itu saya pertanggungjawabkan nanti. Kan gitu saya gituin. Oh iya gitu kan. Terus ya terakhir itu ya saksi ini jangan pulang dulu karena nanti tanda tangan nopum gitu. Jadi saya keluar terus sore itu balik tanda tangan nopum. Iya, karena Mas Adi adalah nopum baru 3 lembar. Mas Adi dulu apa Pak Ismail dulu? Saya dulu. Dedek terus saya. Terus Pak Ismail. Terus Pak Ismail sama Purnomo. Terus yang saksi yang dari Tangerang yang baru jadi saksi nggak? Nggak ada Pak. Belum. Belum. Itu. Ya, cuma nanti kalau saya kata pengacara nanti kalau dipanggil siap gitu. Kalau dipanggil lagi. Kita lagi. kan tinggal jadi saksi lagi di kasus Sudirman. Ya saya siap Pak. Cuman saya mau izin dulu. Oh iya nggak apa-apa, memang sudah waktunya pulang Pak.
Karena kan tugas pokok Mas Adi, tugas pokok jadi saksi di pengadilan, jadi saksi di Bareskrim. Sudah. Nanti kan kalau ada panggilan lagi, ya pasti kita kabarin. Iya. Gitu. Siap. Jadi apa rencana katanya anaknya mau nikah? Iya Pak. Saya Anak yang paling gede. Iya, yang pertama itu kan umurnya kurang Pak itu. Kurang. Ngajuin dulu ke pengadilan Oh. gitu. Jadi anak Mas Adi yang paling gede umurnya berapa? 16. 17. Oh iya, kurang. Jadi habis tahun ini baru 18. Wah, 17 mau nikah. Besan saya kan udah ngajak, udah pada Oh, senengnya. mau nikah. Terus Mau nikahnya sama orang mana? ya orang Kudus, Orang Kudus juga. beda kecamatan. Calon lakinya udah punya pekerjaan. Alhamdulillah. Sudah punya penghasilan, bukan punya pekerjaan. Sudah punya penghasilan. Alhamdulillah. Tembakau itu. Oh, apa kerja di pabrik tembakau? Iya di apa? Ngayak tembakau gitu. Oh, Jadi gitu. kan calon mantu itu bukan yang penting bukan kaya. Iya, Dia mau kerja nggak? dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Dia mau kerja itu dia bisa jadi tukang dagang, Iya. bisa jadi pegawai, bisa jadi pengusaha, apa saja yang penting punya bisa menghasilkan beras Iya, 1 liter sehari untuk makan dengan istri. betul. Betul nggak? Betul. Gitu. Saya dulu diamanatin ya sama ya udah Herman tuh yang selalu jadi rujukan saya ketika saya masih muda. Kalau sudah punya bisa menghasilkan beras 1 liter kamu nikah. Iya. Makanya waktu itu saya udah bisa dagang beras, bukan 1 liter, saya sehari bisa menghasilkan beberapa kilo kan. Saya nikah. Dan prinsip saya nikahnya tidak mau bebani orang tua, Betul. tidak mau bebani mertua, mandiri. Iya. Itu baru itu orang hebat. Jadi anaknya yang paling besar ini Iya. sekolahnya sampai mana sih? Udah mau nikah? SMA kelas mau naik kelas 2 Pak. Oh berhenti? Berhenti. Loh kenapa? Sakit Pak dulu. Terus Sakit Lam- apa? gimana ya? Dulu pernah jatuh gitu kan. Oh, Jadi kata dokter itu apa ya? Jadi jangan terlalu tertekan gitu kan. oh terus jadi dia- gangguan di saraf otak. sebenarnya gurunya juga situ saya suruh ya udahlah jangan gitu kan. Jadi kalau dipaksain ya nanti gimana? Oh dia berhenti sampai kelas 2 karena nggak mau mikir terlalu berat. Ikut pelajaran akademisnya. Iya. Jadi gurunya dari situ terus ya saya support terus kan biar mau kan gitu. Cuman ya gitu gimana. Nah, Jadi tiap bulannya itu berobat terus. mau berobat terus. Sekarang itu Iya sampai sekarang. masuk BPJS, Iya gitu. dapat dari BPJS obatnya. Oh, jadi akhirnya sekarang mau dinikahin aja. Ya udah sama semua. Oh iya, Jadi, kan sudah ada yang bertanggung jawab. Ya intinya jangan lama-lama pacaran gitu kan. Kalau memang udah sama semua ya udah. Saya Nik- nggak mau lama-lama. Nikahnya kapan? Ya ini nunggu saya Oh, pulang ini kan kalau orang Jawa kan dihitung. dihitung tanggalnya tanggalnya. gitu kan. Kalau tunangannya udah kemarin tuh saya cerita Mas Vicky itu pas kurang 2 hari saya mau sidang itu Hmm. saya Mas ini nggak apa-apa saya ibaratnya anak saya mau apa pas itu lupa ada makan-makan di situ itu pas ada tamu itu saya ikut makan di situ tuh. Oh yang malam-malam. Iya, malam-malam tuh. Itu pas tunangan. Nah, itu anaknya. udah saya telepon udah diatur aja. Saya belum bisa pulang karena saya harus menyelesaikan tugas. Oh iya, keren. Gitu. Jadi Hmm. saya nggak boleh terganggu dengan urusan yang itu. Fokus. Atur. Jangan teman saya yang satu itu melantur sana, melantur sini, hilang sana, hilang sini, padahal dekat. Mas yang di Jawa Tengah, yang di Jateng aja fokus mau jadi saksi, bertanggung jawab. Itu laki-laki. Nah, itu Teman saya- saya yang satu prinyet cuno, padahal mengaku kenal sama saya udah difoto segala. Jadi kita itu harus menyelesaikan apa yang lebih penting Hmm. dari urusan kita. Itu kalau saya itu. Mm-mm. Jadi kemarin saya telepon udah dilanjutin aja, diselesaikan. Saya nyelesain urusan yang di situ. Tugas dulu. Tugas. Tugas Ini untuk kemanusiaan. keadilan dan kebenaran gitu. Jadi ya kemarin udah saya ceritakan secara detail detik-detik kejadian, awalnya kejadian sampai saya makan di situ. Ya seandainya
saya diajak ke situ, saya bisa menunjukkan tempat-tempat yang saya duduk itu, Pak Hakim, saya bilang gitu. Oh. Jadi pas saya nyeritain motor itu, oh gitu Pak Hakimnya. Terus sudah gimana termohon. Hakim ketuanya kan laki-laki. Ya, laki-laki. Hakim di Ya. sampingnya yang dulu hakim Yang ketua. dulu hakim ketua. Sekarang jadi hakim anggota yang Iya. di kacamata si ibu. Iya. Gitu. Si ibunya nanya yang di kacamata. Tanya, Si ibu nanya apa, Bu Hakimnya? ya itu tadi, Hmm. tanya motor juga kan, terus helm. Hmm. Helmnya, iya ini tuh helmnya, yang depan pecah. Nah terus Pak pengacara yang Helmnya ada dilihatin? ada helm fotonya Pak. Fotonya? Nanti terus Pak pengacara kan, ya nanti yang punya helm jadi saksi kan gitu. Hmm. Jadi yes, mudah-mudahan lah. Kan ketemu tuh sama terpidananya. Lihat wajah-wajahnya. Ya kasihan Pak. Apa yang Kang Mas Adi lihat terhadap 6 terpidana itu? Ya kalau yang saya lihat yang agak nakal kan satu aja, yang lainnya Tahu. kasihan. Tapi Agak nakal kan ya, bukan pelaku pembunuhan. bukan. Jadi melihat raut wajah dia itu kan, ya memang saya yang melihat kecelakaan itu yang mereka nggak bersalah. Gitu. Mereka nggak bersalah, mereka orang-orang terdolim, gitu kan. Jadi makanya kemarin saya ditanyain Pak pengacara yang sebelah pinggir itu, kok baru sekarang bersuara kan? Enggak, saya kan nggak tahu Pak kalau ini jadi kasus pembunuhan. Saya itu lihat iNews TV ada tayangan rakyat bersuara, kan? Kok kayak tempat duduk saya. Ini dari situ Pak saya terpanggil hati saya tersentuh. Pas itu saya ada Perio Channel lagi live, dia mengirimkan Gmailnya, langsung saya ngirim ke situ. Itu kejadian kecelakaan, kalau seingat saya Pak, saya ngirim ke email itu, kalau pengen tahu info lebih lanjut hubungi nomor saya gitu. Jadi ada di sini nggak diarahkan, enggak ada, nggak dibayar, enggak ada yang bayar Pak. Saya datang dengan sukarela karena saya ingin menceritakan kebenaran kayak gitu. Jadi ya kalau sudah cerita seperti itu kan, terus ada yang nanya lagi pengacara itu, kok kamu tuh katanya musafir tuh apa sih? Ya musafir tuh ya perjalanan rohania. Terus mandinya berapa? Ya saya tiap hari mandi Pak, karena saya agama yang saya anut kan, saya juga tiap hari ibadah. Gitu. Memang mungkin saya dianggap orang gila itu mah, saya mah nggak urusan sama manusia. Urusan saya sama yang maha hidup kan gitu. Jadi bukan sama manusia, karena keluar masuknya napas saya itu akan saya pertanggungjawabkan nanti dengan yang maha hidup, saya bilang gitu. Ya pertanyaan-pertanyaan itu ya saya jawab apa yang saya tahu, karena saya itu yakin kecelakaan, ya saya siap bertanggung jawab dunia dan akhirat. Itu Pak, saya di depan Pak Hakim. Bahwa itu kecelakaan. Kecelakaan. Pak Hakim kan nggak lihat kecelakaan. Nah. Polisi kan nggak lihat itu kecelakaan. Loh. Jaksa kan nggak lihat itu Betul. kecelakaan. Betul. Yang lihat kan Mas Adi. Yang lihat kan saya. Lah, saya kan yang saya ceritakan yang tersirat di mata saya di alam itu, bukan yang tersurat di BAP atau di tulisan. Gitu Pak. Jadi kalau sudah nggak percaya dengan apa yang diceritakan, terus gimana? Iya. Kecelakaan ada saksinya, Ada saksi? ada yang melihat, Iya. ada yang mendengar, Ada yang mendengar. ada yang merasakan. Ada Mas Adi, ada Ismail, ada Purnomo, terus ada lagi yang dari Tangerang itu. Mas Iya, siapa? Nasruddin. Pak Nasruddin. Ada 4 loh. Pertanyaannya adalah, pembunuhan ada yang lihat nggak? Nggak ada. Pemerkosaan ada yang lihat nggak? Nggak ada. Pembunuhan ada yang mendengar nggak? Nggak ada. Nggak ada yang ada yang melihat nggak? Nggak. Nggak ada. Ya logikanya begini. Sekarang kalau di situ ada pengeroyokan, ada pembunuhan, mungkin saya juga ikut dibunuh pas jam-jam itu. Oh, Logikanya begitu. Kan? iya. Dan waktu itu pun hujan
gerimis, sorenya hujan, malamnya agak gerimis. Sekarang orang pada muncul, yang punya kaos yang saya sebutin juga udah muncul. Ada? Ada. Siapa? Yang kemarin ngobrol sama saya tuh, iya, yang disebutin Pak Adi tuh saya yang punya kaos. Yang punya kaos siapa? Namanya Anwar. Punya kaos apa sih? Kaos hitam yang dipakai itu dipinjem. Dipinjam sama siapa? Dipinjem sama korban. Oh, yang punya kaos dipakai sama Eki. Iya, Oh, gitu kan. Jadi, ada ya. ya ada. Dan katanya mau jadi saksi. Iya, dan semua saksi Udah semua menjadi- saksi yang diajukan oleh Feradi mendapat jaminan keamanan perlindungan dari LPSK. Iya. Sekarang saksi-saksi yang diajukan oleh orang lain nggak ada satupun Iya, yang dipercaya nggak LPSK. Ada saksi yang celana melorot, Pak Suroto Nggak ada. nggak Saya juga ditanya seperti nggak itu. diajuin nggak dijamin LPSK. Kakaknya Vina almarhum tidak dijamin LPSK. Nah, ini rombongan yang saksi ini dijamin, artinya bahwa yang bisa dipercaya itu ya saksi-saksi yang diajukan oleh Feradi itu. Iya, saya pas tersentuh ya kemarin. Dede minta maaf sama terpidana tuh, saya sampai hati saya tersentuh, Pak. Ya padahal kenapa kok jadi pembunuhan gitu, padahal itu kecelakaan tunggal kan gitu. Kok sampai kayak gitu kan. Ya Allah, kata saya. Ya, mudah-mudahan Pak Hakim tersentuh hatinya dan melihat kebenaran ini. Karena apa? Semua itu nanti ada tanggung jawabnya. Jangan sampai mendolimi kita sesama makhluk lah. Kalau sudah nggak pakai rasa dan hati nurani, kemana lagi? Berarti sudah saya anggap nggak bertuhan gitu aja. Iya, dan kemudian kan gini Mas, negara kan ngajarin bagi orang yang berperkara tidak boleh berbohong. Betul. Di pengadilan kesaksiannya harus kesaksian yang benar. Betul. Di BAP harus benar. Betul. Nah, sekarang kalau BAP-nya karangan, kemudian diputus menjadi keputusan hukum, kemudian keputusan hukum tetap, di BAP yang karangan dan fiktif itu kemudian menjadi ketetapan negara dalam bentuk putusan Mahkamah Agung, berarti sama dengan negara ngajarin pada semua orang, Betul. berbohonglah di pengadilan, berbuatlah sekemampuanmu, yang penting bisa meyakinkan. Iya. Jadi kita ini kan udah menyatakan apa yang kita tahu. Jadi ya saya kemarin tuh sampai mau sidang tuh saya dalam keadaan suci, Pak. Saya berwudu dulu. Seandainya kok Pak Jaksa masih ngotot menjacar, saya nanya, saya aja mau bahalah itu kemarin. Karena dalam keadaan suci saya udah siap. Karena harus saya pertanggungjawabkan ini. Biar mereka tahu akan kehidupan ini. Biar nanti alam yang menghukum mereka yang dolimi orang-orang itu. Saya nggak kenal mereka, saya nggak tahu mereka siapa yang dipidana itu. Cuman karena kita sesama makhluk, mereka terdolimi seperti itu. Saya juga nggak tahu latar belakang mereka seperti apa, kelakuan mereka seperti apa. Tapi di kasus ini, saya yakin ini kecelakaan. Mereka iya tukang minum, iya. Mereka nakal bisa jadi, iya. Tetapi di kasus ini mereka bukan pembunuh dan pemerkosa, itu masalahnya. Ya kan Mas ya? Itu loh. Jadi ini tuh sudah gimana ya? Kalau saya ceritakan nanti disangkanya klenek kan gitu. Padahal ini enggak. Itu udah dalam perjalanan saya tuh, saya ingat-ingat aja tadi malam saya habis tahajud itu. Yang dikatakan abah saya, guru saya, ini apa? Ini ya kata gitu kan. Yang dulu dikatakan itu kan gitu. Dulu gurunya ngomongin apa? Abahnya. Dulu tuh gini Kak, bismillahirrahmanirrahim, gini ceritanya. Merinding Pak saya cerita. Kamu nanti di hari Sabtu pagi itu akan melihat, ini saya artikan bahasa Indonesia ya Pak. Ya. Ngomong Jawanya dulu, Ya. biar kita ngerti bahasa Jawa.
engko sira bakal nemoni wong kang cilaka ning begalan. Tapi sira bakal nyekseni wong kang dianiaya. Jadi saya itu melihat kecelakaan di hari Sabtu lagi. Makanya itu sakral sebenarnya kan saya ceritakan. Dan bertepatan tanggal 27 Agustus Sabtu lagi. Dan ini mohon maaf, Bapak harus jujur jawab. Kalau salah bilang salah. Iya. Kalau benar bilang Iya. benar. Apa Bapak lahirnya hari ini? Iya. Kamu nanti akan dijemput seseorang yang lahirnya hari Minggu. Merinding, ya Allah merinding Pak Itu saya. luar biasa, Mas. Dan kamu akan menjadi saksi nanti di hari Jumat. Jadi, ya Allah. Jadi apa yang dikatakan guru saya, permasalahan itu udah yang kedua kalinya ini terjadi. Yang satu sudah terlewati, di Kudus itu kan, Kudus sendiri. Dan sekarang pejabat itu di penjara sekarang. Apa masalah yang di Kudus? Dulu dia datang ke rumah saya, udah saya nasihatin, cuman saya nggak nasihatin secara langsung karena dia pejabat. Hanya saya kasih karena saya nggak sanggup untuk menceritakan. Dia setelah jadi, kamu nanti jam 5 ke rumah saya bilang gitu. Setelah pilihan itu jadi. Tapi karena saya nggak sanggup ngomongin di sana karena saya orang nggak punya, orang miskin, nanti disangka saya orang mengada. Hanya saya kasihkan dia aja dia. Tapi arti kendi itu kan kalau dia bisa memahami, itu kan kendalikan diri kamu, jangan sampai. Ya mungkin Bapak tahu bisa dicek kebenarannya. Orangnya masih di penjara di pondok berapa namanya di Tamsil, Pati Kudus. Saya nasihati. Dan dia ini tolong kendi ini jangan dikasihkan orang lain, simpen. Tapi 1 minggu kemudian wakilnya namanya Pak Artopo rumah saya, kok dikasih saya kendinya. Ya udah saya jawab aja, kamu nanti yang jadi bupati. Wah. Akhirnya dia berapa bulan dari situ ditangkap KPK dan Pak Artopo yang sudah itu saya nggak mau ditemui lagi. Gitu. Ini yang kedua kali terjadi, yaitu tadi. Jadi dulu saya nggak pernah. Saya kemarin sama Pak Yan minta didahulukan saya menjadi saksi, tapi saya dikasih surat hari Jumat. Itu tadi yang saya merinding Pak Bentus saya. Sudah catatan perjalanan hidupnya. Jadi udah 8 tahun itu udah dikatakan nanti kamu akan bertemu ini. Makanya saya nanya ke Bapak tadi, apa benar gitu? Kalau saya salah berarti ya ini udah yang kedua, dan nanti ada lagi masih satu, cuman biarlah itu jadi rahasia saya. Tapi suatu saat saya yakin akan terjadi. Jadi kamu nanti akan ditemui orang yang hadir hari Minggu, seorang pemimpin. Ya saya nggak tahu pemimpin yang dicintai rakyat. Kamu akan bersaksi di persidangan di hari Jumat. Ya tepat semua. Jadi demi Allah saya ini nggak mengada-ngada. Itu Pak saya. Jadi cerita ini merinding saya kalau cerita. Kok bisa seperti itu kan gitu. Jadi itulah perjalanan saya yang saya lalui selama 2 tahun lebih. Jadi banyak hikmah yang saya dapat. Dan saya juga berjalan ke sini itu mungkin sudah campur tangannya Allah. Bukan kehendak saya. Saya nggak kenal sama Bapak, awalnya nggak tahu, kalau nggak digerakkan Allah, nggak tahu itu lewat mana aja pergerakan itu. Ya mungkin juga kalau kasus ini nggak jadi viral, ya mungkin saya juga udah lupa.
Iya. Kata-kata abah juga saya sudah lupa gitu. Jadi mungkin dengan perjalanan mengikuti jejak para waliun min auliyaillah, perjalanan sufi, jadi saya dipertemukan Iya. orang yang macam-macam. Dan yang paling utama pada akhirnya bisa bercerita tentang kebenaran. Kebenaran. Dan kita sudah berikhtiar Ya, untuk menyajikan kebenaran itu di muka hakim. betul. Dan semoga hakim Mahkamah Agung bisa memutus dan membebaskan mereka. Iya. Karena mereka bukan orang-orang yang bersalah. Ya, saya yakin seyakin-yakinnya. Bahkan saya di depan Pak Hakim, saya siap bertanggung jawab dunia dan akhirat. Itu dalam keadaan posisi saya masih punya wudhu, Pak. Itu. Jadi bukan kita itu hanya sekedar kita bersaksi, kita itu harus suci luar dan dalam. Apalagi kita disumpah. Itu harus kita tanggung jawabkan, jangan main-main dengan sumpah itu. Karena kalau tidak kebenaran yang kita ceritakan, nah sebaliknya kalau dia mengingkari kebenaran itu, ya lihat saja nanti. Ada konsekuensinya. Saya yakin, cuman biarlah dilihat. Mudah-mudahan aja mendengar kata-kata. Kalau tidak mengindahkan apa yang saya sampaikan dan tidak dengan hati nurani, ya kita lihat aja. Dilihat aja. Biar alam aja nanti yang menjawab, bergulir dengan datangnya waktu. Iya. Jadi kalau hukum manusia tidak bisa melahirkan keadilan, biarkan hukum alam yang digerakkan Allah yang maha suci dan maha Betul, Pak. mulia serta maha adil, biarkan alam yang mengadili. Yang mengadili. Dan sesungguhnya pengadilan alam jauh lebih pedih dibanding dengan pengadilan manusia. Karena kita ini kan tidak tahu kita ini akan ada apa besok. Kita nggak ada jaminan kan. Bahkan umur kita besok aja kita nggak tahu kan gitu. Seandainya kita dipanjangkan umur kita itu kan karena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau bicara politik, Mas, ini menarik. Iya. Peristiwa Eki dan Tina di mana Mas waktu itu melihat peristiwa itu dalam keadaan sedang melakukan pengembaraan Iya. material dan spiritual, ya, badannya berjalan kan, ruhaninya yang Iya. mengembara 27 Agustus. Dan saya kalau ngomong politik tentang kepemimpinan, kemarin juga kita daftar tanggal 27 Agustus. Nah, makanya itu. Jadi gimana? Itu kan ibaratnya ya sini ngobrol-ngobrol santai aja ya, Pak. Daripada kita Bapak itu memeringati peristiwa itu kan. Iya, saya sesungguhnya mendaftar tanggal itu adalah memperingati peristiwa 28 tahun ke belakang. Ada sebuah peristiwa di mana orang dalam keadaan, mohon maaf ya, dalam keadaan minum, Betul. dalam keadaan minum, kemudian mengalami kecelakaan, kemudian setelah itu ada tuduhan yang diberikan pada orang yang tidak berdosa, Tidak bersalah. harus bertanggung jawab atas sebuah peristiwa yang dia tidak dilakukan. Ya karena itu tadi. Karena mereka hanya menuruti hawa nafsunya, pengen menghukum orang yang tidak bersalah. Dia tidak tahu akibatnya nanti seperti apa. Padahal itu nanti ada karmanya. Siapapun lah yang terlibat dalam merekayasa itu, saya yakin seyakin-yakinnya gitu. Dia akan mendapatkan karma kalau dia nggak segera bertobat dan tidak memakai rasa asih, rasa asuh dia pada sesama makhluk. Dan sekarang untuk apa dia punya lambang timbangan al-mizan kalau di Arabnya bahasanya? Dia harus menimbang dan bertegak lurus itu tiangnya. Lurus ke mana? Ya ke yang maha hidup. Dia harus jangan hanya karena hawa nafsu pengen menyalahkan orang, tapi dia nggak tahu nanti oke, dia bisa selamat di dunia, tapi akhirat itu lebih hakiki. Dunia juga nggak akan tenang Nah, hidupnya. di dunia pun nggak akan tenang. Nah, kalau anak cucunya nanti itu loh. Jadi sebagai penegak hukum, para pembela-pembela hukum yang
Janganlah. Kita harus dengan pakai hati nurani, pakai perasaan. Seandainya keluarga saya zolimi seperti ini, bagaimana kalau anak cucu saya nanti seperti ini, bagaimana rasanya? Kan gitu. Umur kita ibaratnya berapa sih? Paling kalau diberi panjang 100 tahun umpama. Itu pun kalau sampai ke situ. Kok sampai kita ngotot ingin menyalah-nyalahkan orang? Jujur Pak, saya melihat walaupun saya nggak kenal sama mereka, ya Robi, kata saya, semoga mereka bisa sabar. Tapi seandainya mereka itu nangis sama Allah, dia orang yang terzolimi itu tidak ada hijab Pak. Cuman karena dia nggak tahu aja, tidak ada hijab. Walaupun itu bajingan siapapun, orang yang terzolimi itu doanya langsung langit itu terbuka dan langsung ke Allah, bukan lewat lantaran lagi. Cuman karena dia nggak tahu aja. Yang saya takutkan, dia berdoa yang jelek, para penegak hukum yang ikut merekayasa masalah ini akan berbalik. Itu. Ya berbaliknya bukan karena dia langsung ke anaknya. Ya jangan-jangan kalau dia yang nggak adil nanti suatu saat keturunannya diadili dengan ketidakadilan oleh orang lain. Kalau ini mereka kasihan kan, mereka tidak berdosa kan? Mereka tidak adil. Jangan-jangan nanti sebelum 100 hari ada apa-apa di sidang ini. Kalau mereka tidak adil. Ya kita lihat aja. Kalau mereka tidak ada rasa keadilan. Rasanya dolimi orang kok sampai segitunya gitu. Ya kalau nggak ada orang-orang yang baik, yang orang-orang yang tersentuh hatinya, mungkin saksi-saksi itu nggak bakalan berani muncul. Kalau nggak ada film nggak akan ada itu. Di samping itu kalau untung aja ada pengacara yang mau pro bono membantu mendampingi, kan? Ya kan pada ketakutan. Sekarang aja masih ada yang takut. Masih. Gitu. Sekarang ke Kudus perjalanan berapa jam? Kalau perjalanan bis, Mas mau diantar pakai mobil, mau pakai bis? Saya mohon izin Pak, saya kan mau punya rencana ya Pak. Saya mau ziarah ke Sunan Gunung Jati. Oh. Jadi kalau diantar sampai Cirebon. Ya udah, nanti diantar sampai Sunan Gunung Jati. Ya. Nanti di Cirebon dipesenin tiket bis ke Kudus, kan dekat berarti ya? Iya. Kalau Cirebon, Saya mau nanti ke Gunung Jati minta Oke. diantar ke Mas Hato. nggak ada masalah. Nanti diantar, habis ini diantar ke Sunan Gunung Jati. Dari Sunan Gunung Jati nanti dipesenin tiket bis yang VIP, nanti sampai Kudus. Dari Gunung Jati ke Kudus 6 jam nyampe. Kalau Dari bis Cirebon. dari Cirebon ke situ 5 jaman. 5 jam. Nanti dari terminal ke rumah dekat. Ya, nanti dijemput aja. Aman. Saya ngucapin terima kasih loh. Ya, sama-sama. Sudah membuka pintu Ya, keadilan. Saya juga terima Terima kasih kasih. Bapak di sini. Saya sudah diurus. Ibaratnya saya menerima teman-teman, saya udah Ya. dijagain, diajak ngobrol, kita tambah saudara. Iya. Jadi saya juga Sekarang dianterin ke Gunung Jati, nanti dari situ tinggal dipesenin tiket bis untuk berangkat. Berapa bis dari Gunung Jati ke sana? nggak tahu Pak Ya saya. paling 300 ribuan ya. Iya. Atau mau naik pesawat? Nggak usah. Saya nggak biasa Pak. Ya udah Mas, ya salam keluarga. Terima Terima kasih ya. Kita udah bertemu dengan orang baik ya. Mudah-mudahan keadilannya bisa terwujud dan mudah-mudahan setiap orang bisa menggunakan hati untuk membukakan ruang keadilan agar tidak ada karma pada suatu saat.